Nama saya Indah Nia Pamela, NPM 21-113-41-1122 dari Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bung Hatta. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang siklus nitrogen. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu nitrogen. Nitrogen merupakan unsur senyawa yang sangat berpengaruh dalam kehidupan makhluk hidup. Nitrogen ini tidak bisa langsung digunakan oleh makhluk hidup, namun harus dikonversikan dulu oleh makhluk hidup. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, identifikasi. Selanjutnya, uraian proses siklus nitrogen secara singkat. 1. Amonitifikasi, yaitu proses penguraian amonia menjadi Na2 atau gas oksigen. Yang kedua, nitrifikasi, yaitu proses pembentukan asam nitrat dari amonia. Yang ketiga, nitritasi, yaitu proses pembentukan asam nitrit dari amonia. Yang keempat, nitratasi, yaitu proses pembentukan asam nitrat dari asam nitrit. Fiksasi. Yang kelima, fiksasi, yaitu pengikatan N2 atau gas oksigen bebas dari dalam tanah. Yang keenam, denitrifikasi, yaitu pelepasan Na2 atau gas oksigen bebas ke udara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus nitrogen dengan gambar yang ada di sini. Siklus ini berasal dari jatuhnya nitrogen bersama air ke dalam tanah. Nah, ketika di dalam tanah ini, nitrogen tidak dapat diserap langsung oleh tumbuhan. Namun, ada tumbuhan yang dapat menyerapnya, yaitu tumbuhan yang bersimbiosis bakteri rhizobiomutualistik yang hidup dalam nodul akar kacang-kacangan atau biasa disebut dengan bintil akar. Kemudian bintil akar ini diproses menjadi amonium. Nah, proses ini yang disebut dengan fiksasi nitrogen. Setelah difiksasi, nitrogen yang telah menjadi amonium ini diubah lagi oleh bakteri nitrifikasi atau antrobonat menjadi nitrat. Nah, proses ini disebut dengan nitrifikasi, di mana nitrat ini adalah unsur yang dapat digunakan untuk tumbuhan yang digunakan untuk berfotosintesis sehingga langsung dapat digunakan. Nah, proses ini yang disebut dengan asimilasi. Kemudian, jika ada tumbuhan atau hewan yang mati, nah, mereka akan menjadi bangkai. Bangkai tersebut akan diuraikan oleh dekomposer, yaitu fungi dan bakteri. Dan hasil uraian tersebut akan menjadi amonium, sehingga akan kembali berulang atau dapat melakukan pendaur ulangan kembali. Nah, proses terakhir adalah nitrat menjadi nitrogen bebas, menjadi bakteri denitrifikasi. Kenapa? Nitrat yang masih tersimpan di dalam tanah ini oleh tumbuhan dan hewan dan akan kembali lagi ke atmosfer atau nitrogen bebas dan berulang terus-menerus. Baiklah, hanya itu video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Jika ada teman-teman yang belum mengerti, silakan tanya kepada guru yang ahli dalam di bidangnya. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.